Universitas Tigubang atau Unisbang merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di kota Semarang. Universitas Tigubang memiliki dua lokasi kampus yang berbeda. Kampus pertama adalah Kampus Mugas yang berlokasi di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Dan kampus kedua yaitu Kampus Kendeng yang berlokasi di Jalan Bendan Misor 5 Semarang. Universitas Tigubang ini memiliki 6 fakultas, 1 program Praskasarjana S2, dan 12 program studi. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memiliki 4 program studi, di antaranya adanya S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program Profesi Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang para mahasiswa-mahasiswi Unisbang, yaitu yang pertama, adanya lab komputer, perpustakaan, BI Corner, dan bank mini syariah. Tentunya tidak lupa dengan para dosen yang sudah profesional dan berkompeten dalam bidang ekonomi dan bisnis. Gimana nih, tertarik kan? Yuk segera gabung menjadi mahasiswa-mahasiswi Unisbang Semarang dan raih apa yang kamu Di sini saya ingin membahas mengenai standar audit 560 tentang peristiwa kemudian dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Oh iya, perkenalkan, nama saya Arsita Aulia Rohma dengan NIM 1905-520029 dari kelompok akuntansi A1 dalam mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Standar audit ini berhubungan langsung dengan tanggung jawab tambahan yang dimiliki oleh auditor terhadap peristiwa kemudian dalam audit atas laporan keuangan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab tambahan auditor ini? Jadi, ketika laporan keuangan auditan ini dimasukkan ke dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, maka secara otomatis auditor akan mendapatkan tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian untuk dilakukan pertimbangan. Seperti ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran sekuritas untuk publik yurisdiksi tempat ditawarkannya penawaran tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur ini dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal efektif dokumen penawaran terakhir. Dengan membaca dokumen penawaran tersebut, untuk dilakukan analisis apakah informasi lain dalam dokumen tersebut konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan langsung dengan auditor. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Sedangkan untuk entitas lain selain emiten atau non-emiten dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Tujuan auditor dalam standar audit 560 peristiwa kemudian ini adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan di dalam laporan keuangan yang secara tepat telah digambarkan di dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, di mana apabila diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan dapat menyebabkan perubahan di dalam laporan auditnya.
Makna dari standar audit 560. Yang pertama yaitu tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan standar audit 560 ini diambil dari tanggal akhir dari periode terakhir laporan keuangan. Makna yang kedua yaitu tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan ini terjadi saat semua laporan dapat membentuk sebuah laporan keuangan, termasuk dengan catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan yang sudah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Makna yang ketiga yaitu tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan keuangan. Laporan auditor ini tidak akan diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk dengan bukti bahwa semua laporan yang sudah membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal pelaporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang Makna yang keempat yaitu tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan ini tersedia di dalam laporan auditor dan laporan keuangan auditan pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan ini pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku di dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan sendiri merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan ini tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus ada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Makna yang terakhir atau makna yang kelima yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian ini terjadi di antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan keuangan auditor dengan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya yaitu ketentuan yang tercantum di dalam standar audit 560 peristiwa kemudian. Ketentuan yang pertama yaitu peristiwa terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mencangkup memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Hal ini tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit ini yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat ini meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor. Prosedur audit ini adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan memungkinkan untuk memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Contohnya dengan memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Selanjutnya, auditor dapat mempertimbangkan penilaian risiko dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit dengan memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian dapat teridentifikasi. Kemudian, yang kedua, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dengan meminta keterangan khusus seperti apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru.
Kemudian, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Dan apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Dan apakah suatu peristiwa yang telah terjadi dapat mungkin terjadi dan menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan? Dan apakah ada peristiwa yang telah terjadi secara level relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan, dan apakah terdapat peristiwa yang telah terjadi yang secara relevan untuk pemulihan kembali aset. Kemudian, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial tersebut belum tersedia, dan membaca laporan keuangan interim terakhir entitas apabila ada. Peristiwa yang terjadi selanjutnya yaitu auditor harus mengidentifikasi dan menentukan setiap peristiwa yang terjadi di dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Peristiwa yang terjadi terakhir yaitu adanya representasi tertulis. Maksudnya, auditor diharuskan untuk meminta kepada manajemen dan apabila relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang telah disesuaikan atau diungkapkan. Ketentuan yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan apabila auditor memperoleh fakta tersebut, auditor dapat mengubah laporan auditnya dengan membahas bersama dengan manajemen, kemudian menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan meminta keterangan mengenai bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut di dalam laporan keuangan. Kemudian, apabila manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian yang menyebabkan pihak yang bertanggung jawab menyetujui laporan keuangan dengan tidak melarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian dengan memperluas prosedur audit sampai dengan tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Selanjutnya, auditor membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian. Hal ini akan menyebabkan penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi ini, auditor dapat mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan, kemudian dilakukan manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan kepada pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, saat tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Fakta yang terakhir yaitu di dalam yurisdiksi, manajemen tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan sebuah laporan keuangan yang diubah. Oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Dan apabila
laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya dan menyerahkan laporan auditor tersebut. Dan jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan diperlukan dibuat. Dan auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan peletakan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Ketentuan yang terakhir atau ketentuan yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, maka auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangannya. Namun, apabila setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor memperoleh sebuah fakta, maka auditor dapat mengubah laporan auditnya. Selanjutnya yaitu jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut dan menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor akan diberikan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi. Fakta yang ketiga yaitu auditor diharuskan memasukkan laporan auditor baru atau yang diubah ke dalam suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas mengenai alasan perubahan atas laporan keuangan tersebut diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Fakta yang terakhir yaitu jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap pihak menerima laporan keuangan yang diterbitkan, maka auditor dapat memberitahu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Namun, meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tetap tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab telah gagal dalam mengambil tindakan atau langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna untuk mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor ini tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin akan mempertimbangkan secara tepat untuk mencari advis hukum. Materi yang kedua yaitu mengenai Standar Audit 570 Kelangsungan Usaha. Standar Audit 570 Kelangsungan Usaha ini mengatur mengenai tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen ini juga relevan untuk mempertimbangkan spesifik atas entitas sektor publik. Sebagai contoh, Standar Akuntansi Sektor Publik atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan dengan dukungan dari pemerintah yang mungkin dikurangi atau ditarik dalam hal privatisasi. Di dalam asumsi kelangsungan usaha ini terdapat dua tujuan laporan keuangan. Untuk tujuan pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari laporan keuangan ini disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Kemudian tujuan laporan keuangan yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan khusus, yaitu dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha yang tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi tidak tepat, maka aset dan liabilitas akan dicatat atas dasar entitas yang akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama yaitu dengan pertimbangan dan pengungkapan. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapannya yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 revisi tahun 2009 mengenai penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencangkup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang melibatkan suatu pertimbangan pada waktu tertentu mengenai hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Terdapat beberapa faktor yang relevan untuk dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat secara signifikan dengan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnis, serta tingkat keterpengaruhan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi tersebut. Dan yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan akan didasarkan pada informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor.
Tanggung jawab auditor di sini adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Standar Audit 570 ini memiliki tanggal efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Dan untuk entitas lain selain emiten atau non-emiten dimulai pada periode awal 1 Januari 2014. Tujuan dari SA 570 ini yaitu yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang terakhir, untuk menentukan dampak dari laporan auditor tersebut. Ketentuan Standar Audit 570 tentang kelangsungan usaha. Ketentuan pertama yaitu prosedur penilaian risiko dan aktiva terkait, yaitu auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan apabila demikian maka rencana manajemen untuk menghadapinya. Dan yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual ataupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan auditor juga harus tetap waspada selama audit terhadap bukti atas audit peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tersebut. Beberapa contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif yang menandakan terjadinya suatu ketidakpastian material, yaitu yang pertama yaitu di bidang keuangan. Contohnya posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Yang kedua, bagian operasi,
yaitu yang pertama adanya intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, menghilangkan manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Yang ketiga, bagian lain-lain itu adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. Kemudian yang kedua, adanya perkara hukum yang dihadapi entitas dan apabila berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Yang ketiga, adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Prosedur penilaian resiko yang diharuskan ini dapat membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen memungkinkan merupakan suatu isu penting yang dampaknya terhadap perencanaan audit. Kemudian, adanya pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, namun tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Ketentuan yang kedua yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen, yaitu auditor diharuskan mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaian belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat dan sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagaimana yang diharuskan dapat mencangkup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, auditor harus mencangkup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola ini seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti terdokumentasi atau subordinasi atau penjamin pinjaman oleh pemilik pengelola. Ketika suatu entitas bergantung pada dukungan tambahan dari pemilik dan pengelola, auditor dapat mengevaluasi kemampuan pada dukungan tambahan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan pengaturan dukungan tersebut. Selain itu, auditor juga dapat meminta konfirmasi tertulis tentang persyaratan dan kondisi yang mendasari dukungan tersebut, serta intensi atau pemahaman pemilik pengelola atas pengaturan dukungan tersebut. Dan yang terakhir, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencangkup seluruh informasi yang relevan berdasarkan hasil audit yang dilakukan.
Ketentuan yang ketiga yaitu periode setelah penilaian manajemen, yaitu auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa setelah periode penilaian manajemen dilakukan dan menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika ketentuan selanjutnya yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas yang mencangkup pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, atau merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelanjaan dan meningkatkan permodalan. Selanjutnya, dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor akan mengevaluasi keandalan data dan menentukan dukungan untuk asumsi yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Prosedur tambahan yang diharuskan yaitu auditor dapat membandingkan antara informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan usaha tersebut. Kemudian, kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi, baik secara individual maupun kolektif, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, dan yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan yang tidak menyesatkan. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, terdapat suatu ketidakpastian material, yaitu menjelaskan secara memadai kondisi utama yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut, serta mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan memungkinkan ketidakmampuan untuk merealisasikan aset serta melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Yang kedua, adanya penekanan opini auditor, yaitu dengan menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkap hal yang mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggap sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak dinyatakan pendapat dan tidak menggunakan penekanan dalam panduan hal ini. 3. Adanya pengungkapan tidak memadai, yaitu menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian yaitu contohnya adanya perjanjian pendanaan perusahaan yang telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2021. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasikan kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Jika laporan keuangan disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Sedangkan jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis alternatif, yaitu basis likuidasi, sehingga auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Dan auditor juga dapat menyatakan suatu opini yang tanpa modifikasi atas laporan keuangan selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak membuat atau memperluas penilaian saat diminta untuk melakukan hal itu, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Terdapat beberapa hal yang wajib dikomunikasikan
antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material. Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah dapat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, apakah kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan kecukupan yang berlaku. Materi yang terakhir yaitu adanya penundaan signifikansi dalam persetujuan atas laporan keuangan, yaitu auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut, dan jika auditor meyakini penundaan tersebut terkait dengan peristiwa atau kondisi dalam penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa motivasi kepada teman-teman semua, yaitu makin sulit sebuah perjuangan, makin indahlah suatu kemenangan. Buat teman-teman semua akan terlihat tidak mungkin sampai kalian selesai melakukannya. Terkadang keberhasilan sudah berada di depan mata saat hati dan pikiran ingin menyerah. So, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.